Nggak peduli perasaan orang. Saya berkata-kata jujur kok. Ingat, kalau kata-kata kita sudah menyakiti orang lain, maka orang lain akan terbunuh oleh kata-kata kita. Mengapa kata-kata perlu dijaga? Karena kata-kata yang keluar dari bibir mulut seseorang sangat berpengaruh. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang 10 dikatakan bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Karena hari-hari baik kita tergantung dalam perkataan kita. Perkata itu mengeluarkan kutuk, maka kutukan itu bisa terjadi. Jika mengucapkan berkat, maka berkat pun bisa terjadi. Salah satu tokoh dalam Alkitab yang digunakan mulutnya yang hampir mau mengutuki bangsa Israel, siapa itu? Bileam. Yang pada saat itu pemerintah yang Raja Balak pada saat itu, karena sudah melihat bahwa bangsa Israel sudah menumpas habis sekutunya, sehingga bangsa Israel hampir mendekati kemenangan, maka Balak pun mencari Bileam, nabi Allah itu atau juru tenung itu, untuk memanfaatkan kata-katanya. Apa yang dikatakan Balak kepada Bileam? Hai Bileam, aku akan membayar engkau, tapi kutukilah bangsa Israel itu supaya dia terpukul mundur. Bileam hampir mau melakukannya karena apa? Tergiur dengan uang. Kali menolak karena memang bukan perintah Allah. Lalu hampir-hampir dia mau untuk melakukan apa yang dikatakan oleh si Balak itu. Kemudian dia diingatkan oleh seekor keledai yang dibuat Tuhan berbicara kepadanya untuk tidak boleh mengutuki bangsa Israel. Dari mulut keluar berkat, dari mulut juga akan keluar kutuk. Kita mau pilih yang mana? Mau mengeluarkan berkat atau mengeluarkan kutuk dalam perkataan kita? Kalau misalnya kita mengeluarkan berkat, maka sejahteralah hidup kita. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkan kutuk, ancaman, orang akan membenci kita, orang akan menghindari kita, orang akan membuat kita seperti orang yang terancam dalam suatu komunitas karena perkataan kita. Orang akan menunjukkan bahwa seseorang itu belum bertobat. Sekali lagi, kalau masih ada umat Tuhan yang berkata kotor. Saya nggak berkata kotor dalam bahasa Minang, Pak. Saya berkata kotor dalam bahasa Nias. Itu sama. Kalau terjemahan Minangnya itu Bacari, terjemahan dalam Niasnya itu Valele. Sama, artinya sama, maknanya sama. Meskipun Bapak Ibu lontarkan dalam bahasa Nias, tapi itu kata-kata kotor itu tetap mencerminkan Bapak Ibu menjadi orang yang belum bertobat. Yang mentang-mentang Bapak Gembala tidak tahu apa bahasa Nias, lalu ada seorang jemaat mengatakan yang dari Bapak Titus dengan bahasa Nias, itu juga salah. Itu menggambarkan diri orang belum bertobat.